Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Lintar Ardi Putra dengan NIM 2024081032. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sistem warehouse bernama Shiftfaster untuk mengoptimalkan bagian operasional gudang. Kita langsung saja next. Sebelumnya di kelompok kami ada Fizar Elansyah, Arae, Mahesa, Panji Kurnia, dan ada saya sendiri, Muhammad Lintar. Nah, dalam use case diagram ini ada user utama, yaitu adalah admin gudang yang mengoperasikan aplikasi untuk input data dan menjalankan laporan, dan staff-staff lain seperti purchasing, produksi, dan sales bertindak sebagai stakeholder eksternal yang memberikan perintah transaksi seperti kirim bahan, minta barang, order penjualan kepada admin. Nah, fungsi-fungsinya adalah yang pertama tuh ada master data management untuk mengelola database barang, lokasi rak, dan stok. Dan ada inbound, transaksi masuk, yang mencatat penerimaan bahan baku dan barang jadi dari supplier atau produksi, dan transaksi keluar, mencatat pengeluaran barang untuk produksi dan penjualan. Dan terakhir ada reporting, yang menghasilkan output sistem berupa stok, laporan mutasi, dan cetak surat jalan. Next, di spesifikasi use case login. Ada aktor yaitu sebagai admin gudang, staff purchasing, dan produksi. Ini semua aktor ada dengan menggunakan suksesnya itu menggunakan username dan password valid, lalu akan masuk ke dashboard. Dan alternatifnya, jika password salah atau mungkin username salah atau akun disuspend, akses akan ditolak. Dan lalu ada kelola master data stock, yang aktor itu hanya admin gudang. Dengan jika sukses, jika admin itu mengisi kelengkapan data barang dan menekan tombol simpan, dan sistem akan menvalidasi kelengkapan data. Nah, alternatifnya adalah jika barang itu sudah ada, maka akan memberikan notifikasi pada barang duplikat. Jika admin pilih hapus, sistem akan memilih pop-up informasi sebelum menghapus data permanen. Nah, lalu di laporan dan monitoring ini, admin bisa pilih jenis laporan, lalu langkah setelah itu adalah filter tanggal, lalu next adalah cetak berformat PDF. Nah, untuk transaksi adalah transaksi masuk inbound. Nantinya di sini adalah alurnya adalah admin akan menerima barang, lalu input jumlah, dan sistem update akan menambah stok dengan tanda plus. Dan untuk hasil keluar itu lebih ke admin cek, nanti itu cek ketersediaannya. Jika setelah itu akan input pengeluaran dan sistem akan mengupdate stok minus. Nah, ini kita ada berada di segmen Object Oral Modeling atau ORM di bagian Core Host Operation. Yang pertama, user memiliki multiple relationship karena mengidentifikasi dan menerima beberapa role. Dia bisa mengajukan request dan bertindak sebagai author dalam sistem. Lalu ada transaksi ini tuh diidentifikasi dengan nama transaksi, catat dengan tipe dan tanggal, direferensikan ke dokumen tertentu, dimanage oleh staff, dan di-approve oleh user admin. Dan terakhir ada barang. Untuk barangnya ini itu adalah dikategorikan oleh jenis sistem, memiliki satuan ukuran, dan satu stok, dan disimpan di lokasi rak tertentu. Nah, next kita masih berada di RM tapi bagian content management. Nah, di content management itu relasi utama adalah ada post dan kategori. Postnya itu dikategorikan oleh categorized by kategori, dan kategori diklasifikasikan classifies oleh post. Nah, contoh adalah attribute post, title of. Misalnya post memiliki judul berupa title adalah title of post, dan content
Yang pastinya post berisi konten dengan konten disertakan dalam include in post. Lalu atribut kategori itu kategori diidentifikasi oleh nama dan nama diidentifikasi oleh kategori. Lalu ada slug itu adalah URL versi friendly. Nah, kategorinya diidentifikasi oleh slug dan slug diidentifikasi oleh kategori, yang menunjukkan bahwa setiap artikel harus memiliki title dan konten sebagai elemen wajib, dan setiap kategori harus memiliki nama dan slug yang unik untuk diidentifikasi. Dan next tadi sistem navigasi, yang relasinya adalah menu ditampilkan, display di label, dan label menunjukkan show on menu. Dan setelah itu ada menu mengarah ke points to URL, dan URL adalah tujuan destination of menu. Dan menu itu dibatasi oleh role access, dan role access menentukan level akses menunya. Jadi menunjukkan bagaimana menu berinteraksi dengan ketiga komponen, label URL role access, dan membantu pemahaman struktur navigasi yang dinamis berdasarkan role pengguna. Sekarang kita berada di kelas diagram bagian warehouse operation. Dia itu ada 5 komponen, yaitu user yang berisi ID user, username, password, role. Dia bisa menggunakan ada metode login, logout, dan transaksi, nomor transaksi, tanggal, tipe, status, dengan metode create TRX, dan print sebelum jalan, dengan detail transaksi, ID, detail, nomor transaksi, kode barang, dan quantity dengan metode add item. Dan barang, kode barang, nama, kategori, satuan, stok, lokasi, rak, dengan metode create barang dan update stok. Dan relasinya itu user one to many, transaksi user, dan transaksi one to many detail transaksi. Nah, di slide itu ada segmen kelas diagram CMS, yaitu adalah content management. Dengan pertama itu ada post dengan berisi ID, title, konten, kategori ID dengan metode publish post, dan kategori ID, name, slug dengan metode create kategori, menu, ID, label, URL, lalu akses. Nah, relasi adalah post many to one ke kategori. Nah, lalu di segmen terakhir yaitu system navigation dengan berisi ID, label, URL, role access dengan metodenya itu dengan show menu. Nah, kita berada di spesifikasi database, yaitu ada table user. Table user itu berisi ID user sebagai primary key, username unique, password, role itu menggunakan enum, dan statusnya enum. Kalau ada tabel barang ini berisi kode barang, primary key, nama barang, kategori, satuan, stok, lokasi, dan lokasi rak. Ini tuh ada tabel transaksi yang berisi nomor transaksi sebagai primary key, tanggal menggunakan date time, tipe menggunakan enum, dan status menggunakan enum, dan request by, dan terakhir approve by. Lalu di sini ada segmen tabel detail transaksi yang berisi ID barang detail sebagai primary key, dan nomor transaksi foreign key karena kita ngambil dari tabel barang, dan kode barang foreign key juga karena lagi-lagi ngambil dari tabel barang, dan quantity integer. Dan terakhir, dan ini tuh ada CMS table, ada ID name, dan slug. Lalu ada yang CMS versi post, yaitu kategori ID, title, konten, dan author ID. Di sini ada tabel CMS post juga, yang berisi CMS menu, ID, label, URL, role access, sort order, dan is active. Nah, saya menjelaskan seperti konsep-konsep database yang saya gunakan untuk web ya. Sekarang saya akan mencoba mendemokannya. Nah,
di sini adalah halaman utama saya ketika pertama kali masuk. Misalnya saya di sini sebagai admin. Nah, saya sudah masuk sebagai admin di sini. Misalnya saya ingin menjadi produksi, saya mau ada transaksi masuk. Misalnya nomor buktinya adalah bukti nah, setelah itu kita tinggal pilih barang 01 dengan jumlah quantity 20, kirim request. Nanti akan perlu di pending dan kita akan masuk ke admin. Tanda ini TM yang di sini TM itu maksudnya adalah transaksi masuk. Kalau TK baru transaksi keluar. Nah, tadi ini sudah di approve. Nanti ada surat jalan atau tanda terima barang. Setelah itu ada kelola web. Oh iya, satu lagi, jika saya sebagai seller, misalnya kayak di seller saya ini ternyata ada barang cacat, kita retur keluar saja. Misalnya barang BO33 dengan jumlah 20 juga, contohnya dalam mungkin kebanyakan, kita ajukan retur, kita balik lagi sebagai admin, kita tinggal masuk ke retur. Nanti ada yang ini, setelah kita reject, ada sebagai ini, ada alert apakah mau ditolak atau batal atau di approve. Kita sini reject aja dulu. Nah, transaksi retur di reject ke kelola web. Nah, di label menu ini label menu apa yang kita mau masuk dan target URL. Nah, tapi kalau target URL ini file harus ada dulu baru bisa. Nanti urutannya kita taruh di mana di sini. Dan akses URL ini misal diedit, dia bisa diakses oleh siapa saja. Misal tadi saya tidak boleh lihat dashboard. Nah, ini jadi tidak boleh lihat dashboard. Jadi di menu utama dia tidak ada dashboard karena saya boleh dia pakai. Setelah itu di kategori misalnya ada kayak tes aja deh, tes. Nah, setelah itu kita kelola isi kontennya. Misalnya judulnya tes dan di kategori tes. Nah, nanti akan masuk gitu. Kira-kira untuk bagian presentasi dan demo kan saya akhiri di sini. Oh ya, saya ada lupa, sekali lagi mohon maaf. Di bagian barang keluar, misalnya barang keluar, saya sebagai produksi deh. Sebagai produksi, barang keluar, jamnya jam segini, tanggal request, kita mau keluarin ini, SPK 5/002. Dan kita kirim. Kita ke admin, ada notif, kita lihat, nah kita approve. Setelah itu nanti bisa surat jalan lagi, kita surat jalan delivery. Nah, terakhir ada laporan monitoring. Ini laporan monitoringnya bekas-bekas tadi yang kita approve atau mungkin di reject. Misalnya kita cetak saja di sini. Nah, ini dia hasil laporan, atau mungkin mau kartu stoknya maksudnya barang-barang yang keluar tergantung dari stoknya.
wabarakatuh. Oke, mungkin segini saja saya akhiri untuk bagian presentasi dan mendemokan sebuah aplikasi web saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau mungkin yang kata-kata bikin bingung. Saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.